Udah semua kah? Udah. Sampai semua. Ya. Baik, terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Nama saya Marta Sabrina dari Teknik Geodesi yang menempuh mata kuliah Pancasila ini mau bertanya beberapa pertanyaan terkait pluralitas dan multikultural gitu. Nah, mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri dulu gitu. Oke, nama saya Saiful Anwar, saya pengajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Nah, langsung saja ya Pak untuk pertanyaan yang pertama. Apa makna pluralitas dan multikulturalisme menurut pandangan Bapak dan apakah kedua hal tersebut berbeda? Oke, tapi perlu saya sedikit konfirmasi dulu, maksudnya pluralitas atau pluralisme ya? Pluralisme. Pluralisme ya. Tentu ini dua hal yang berbeda ya. Kebetulan saya juga mengajar multikulturalisme dalam bahasa dan sastra, dan di sana pengertiannya tentu cukup berbeda. Yang pertama, pluralisme itu terkait dengan perbedaan atau keragaman, keragaman yang sifatnya itu abstrak, ideologi, kemudian nilai-nilai dan lain sebagainya. Sementara multikulturalisme itu keragaman yang didasarkan pada sifat fisik, yang nanti teman-teman bisa melihat wujudnya dalam misalnya tari-tarian, seni berpakaian, bentuk rumah, bahasa dan lain sebagainya. Nah, di dalam multikulturalisme itu juga masing-masing orang tentu punya perbedaan. Misalnya Mbak Marsa orang mana misalnya? Jogja. Orang Jogja, orang Jawa kan? Nah, saya juga orang Jawa. Ya, secara kultur kita sama. Tapi soal pluralisme, aliran atau pikiran atau ideologi mungkin kita berbeda. Jadi ya pluralisme lebih karena perbedaan ideologi gitu, mungkin dari sisi agama, keyakinan dan lain sebagainya. Sementara multikulturalisme dari sisi budaya. Oke, baik, terima kasih Pak. Lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut Bapak, apa faktor utama yang menyebabkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang memiliki banyak keragaman? Oke. Ada dua faktor kalau menurut saya mengapa keragaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Yang pertama tentu faktor internal yang sifatnya itu dari dari banyaknya wilayah di Indonesia dalam bentuk pulau-pulau kecil, dan ada 5 pulau besar itu yang memungkinkan perbedaan wilayah ini yang secara geografis itu akan melahirkan kebudayaan, akan melahirkan kultur yang berbeda. Di Jawa saja yang satu pulau itu sudah misalnya anggap saja ada 2 yang besar kan, ada suku Sunda, ada suku Jawa. Perbedaan letak geografis ini yang kemudian nanti memungkinkan manusia penghuninya itu berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan dunia sosial dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya saudara-saudara kita di Papua itu mereka makanan pokoknya sagu gitu, sementara di Jawa kita makanan pokoknya nasi dari padi. Dan ya itu karena perbedaan dari wilayah geografis. Saya pikir akan sulit pertanian atau sawah di Papua dibandingkan misalnya untuk menanam pohon sagu. Jadi yang pertama internal itu soal wilayah geografisnya sangat beragam. Kemudian faktor luar juga Pak, karena ya penjajahan, kemudian agama yang masuk dan lain sebagainya itu juga membentuk kultur yang baru. Kita bisa memetakan ini misalnya di bagian Indonesia Timur, beberapa kebudayaannya itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristen misalnya. Sementara di Sumatera beberapa kulturnya terutama Padang itu juga dipengaruhi oleh Islam kan. Nah, misalnya. Jadi ya faktornya itu internal, wilayah yang sangat banyak. Sementara yang kedua aliran pengaruh dari luar. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, kita kan memiliki spirit nasional ya. Salah satunya adalah mengaku memiliki identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Bagaimana sih menurut Bapak mengenai keterkaitan antara keberagaman suku, etnis, adat, dan agama di Indonesia dengan salah satu spirit nasional tersebut, yaitu mengaku memiliki bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia? Ya, menurut saya ini keistimewaan orang Indonesia ya. Kalau mungkin teman-teman mencermati beberapa negara itu kan
mereka bersatu, mereka punya persatuan, tapi secara suku, secara budaya mereka satu, jadi wajar gitu. Sementara kita kan dengan banyaknya kebudayaan lokal, tetapi kita punya tadi semangat untuk mengakui bahwa kita itu satu bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda budaya gitu ya, berbeda bahasa secara lokal, ya kita tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan aspek keragaman budaya lokal ini justru mendukung tadi Bang, soal perasaan bersatu antar sesama bangsa Indonesia. Berbeda dengan misalnya mohon maaf negara yang lain yang kesatuannya itu memang secara muasal memang sudah satu gitu loh. Kalau ini kan ada upaya yang selalu diusahakan oleh masyarakat untuk terus bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira spiritnya terus bersatu. Dan kalau boleh saya berpendapat, ini juga ada pengaruh dari bahasa Indonesia terutama. Bagaimana kemudian bahasa Indonesia menjadi medium untuk menyatukan ragam kultur yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Iya. Untuk selanjutnya, kesatuan yang seperti apa sih yang sebenarnya dimaksudkan dan diidealkan oleh Pancasila kita? Ya, kalau menurut saya kita harus menelusur sejarah dulu ya. Persatuan Indonesia dalam Pancasila itu dulu digagas seperti apa? Kalau saya tidak salah itu kan salah satu penggagasnya itu kan Supomo ya. Dia ketika menguraikan sila dalam Pancasila, persatuan itu bagi dia tidak bersifat tadi soal, tidak semata bersifat tadi beda budaya, beda bahasa, beda kesenian dan lain sebagainya kemudian satu, tidak, tetapi juga pada kesatuan antara dunia batin dengan dunia fisik maksudnya. Nah, dalam hal demikian persatuan Indonesia yang ada dalam Pancasila, saya asumsikan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia itu ya tadi secara kejiwaan, secara fisik itu bisa bersatu untuk bisa memahami orang yang lain yang memang sesama orang Indonesia. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian muncul konflik-konflik tadi berdasarkan mungkin ras ya, kekerasan ras, kekerasan gender dan lain sebagainya. Kadang itu terjadi karena kita tidak melihat orang lain sebagai orang Indonesia. Nah, kalau kita melihat orang lain sebagai orang Indonesia, ya tadi soal persatuan Indonesia itu akan hadir gitu. Persoalannya kadang tadi, misalnya ada kekerasan gender karena misalnya saya melihat Mbak Barsa atau mahasiswa lainnya karena saya melihat sebagai perempuan gitu, bukan sebagai orang Indonesia, sehingga saya merasa saya sebagai laki-laki misalnya gitu ya punya kekuasaan yang lebih. Nah, padahal tidak, secara persatuan Indonesia kan tidak ya, semuanya setara, hubungannya juga bersifat dinamis dan dialektis, tidak satu menguasai yang lainnya, tidak seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Untuk selanjutnya mungkin lebih bertanya ke keadaan saat ini. Iya. Nah, apakah eksistensi Pancasila ini sendiri itu berhasil untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia itu? Kita bisa melihat kalau misalnya berhasil secara total mungkin belum bisa diputuskan ya, karena sesekali lah ada konflik tadi, ada konflik antar suku dan lain sebagainya, sesekali, tapi tidak terus menerus. Dan biasanya saya mengindikasikan kasus-kasus itu tidak lepas dari persoalan politik gitu. Ada masa tertentu di mana konflik itu dimunculkan. Tapi di luar itu eksistensi Pancasila itu ya mampu membantu keragaman, mampu membantu kesatuan keragaman itu. Dan senangnya kita tidak dicoba untuk sama gitu, tapi dipelihara soal perbedaannya, keragaman itu dalam satu bingkai tadi. Nah, ini kan berbeda misalnya apabila disamakan semua kan, misalnya se-Indonesia itu harus kebudayaannya satu, yaitu kebudayaan misalnya suku Jawa aja kan. Kita tetap yang dinamakan kebudayaan Indonesia ya puncak-puncak dari kebudayaan daerah, dan makanya semua orang di daerah manapun selama itu ada di wilayah Indonesia boleh merayakan identitas kedaerahannya
Saya kira eksistensinya ya tadi cukup berhasil, tapi kalau dibilang berhasil secara total masih belum dan terus diupayakan. Oke, untuk selanjutnya menurut Bapak tuh apa sih solusi yang paling tepat untuk mengelola agar konflik ini bisa diselesaikan dan tidak chaos gitu? Bagi saya literasi itu sangat penting ya. Literasi itu sangat penting. Ketika kita membaca, sebenarnya kan tidak hanya proses kita memahami sesuatu, tidak semata kita menginterpretasikan sesuatu, tapi juga kita akan mengambil keputusan atas sesuatu yang kita dapatkan. Nah, persoalannya adalah tadi daya literasi masyarakat kita masih rendah, sehingga sangat mudah untuk dipancing. Tadi saya mengatakan konflik-konflik yang terjadi antar suku, antar ras itu biasanya tadi ada masalah politik gitu, sehingga masyarakat sebenarnya nggak tahu apa-apa, dipantik, di apa istilahnya dikompori gitu, akhirnya langsung emosi kemudian meluapkan itu. Ini terjadi juga di kasus tahun 98 misalnya. Selebihnya kalau misalnya tadi bisa literasi yang cukup tinggi, saya kira ketika ada provokasi, ada hoax yang menyebarkan kebencian dan lain sebagainya, orang akan tenang aja karena sudah berpikir paling ini nggak benar, paling ini tidak ada manfaatnya untuk saya dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi saya sih solusinya adalah literasi, dan kalau sekarang ya juga nanti ditambah literasi digital. Kalau teman-teman kan sekarang tahu ya bagaimana misalnya chat WA itu bisa dipalsukan, kemudian video juga bisa dipalsukan. Ini misalnya saya ngomong apa, teman-teman nanti ambil suara yang lain bisa kan. Kemarin Presiden Jokowi ada yang pidatonya bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin kalau nggak salah. Kemudian Pak Anies Baswedan ada yang bahasanya Arab misalnya. Orang yang nggak paham digital ya akan memahami, oh paksa sekali gitu. Kita yang tahu, nah ini video palsu misalnya. Jadi itu sih literasi yang perlu ditingkatkan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih ke wilayah yang cakupan yang lebih sempit di UGM ini sendiri. Apakah keberagaman ini berhasil diterapkan dan ditanggung dengan baik gitu di UGM? Di UGM saya pikir iya, saya rasa iya. Itu bisa dirasa dari teman-teman bisa merasakan ya di bagaimana pergaulan di kelas, di kantin, kemudian ketika porsenigama, lalu ya bahkan ketika porsenigama, kalaupun misalnya mohon maaf ya, misalnya muncul konflik-konflik seperti itu kan antar fakultas, antar apa gitu, tidak lagi menyangkut tidak lagi menyangkut ras atau apa, tidak ada di sini. Jadi selama ini UGM cukup berhasil itu mengaplikasikan konsep multikulturalisme di dalam wilayah kampusnya ya. Cuma ya kalau di luar kan kita nggak tahu ya, misalnya ada tapi sepanjang pengetahuan saya di luar juga tidak ada misalnya mahasiswa UGM yang bermasalah dengan kasus itu, misalnya menyerang warga tertentu, menyerang agama tertentu. Saya sepengetahuan saya belum ada itu. Bukan belum ada, maaf, tidak ada. Kalau belum ada itu seolah-olah nanti akan ada itu. Sorry. Oke. Udah, saya rasa cukup sekian Ya. pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama.